Halo guys, nama gue Hilda Damayanti. Di sini gue mau ceritain tentang teman-teman Coki Kuda. Gue udah kenal mereka berapa lama sih? Dan apa yang bikin gue masih bisa temenan sama mereka sampai sekarang? Gue kenal mereka dari tahun 2012, sekitar bulan Oktober. Berarti sekitar udah 9 tahunan lah ya. Yang bikin gue masih bisa temenan sama mereka, mungkin kita sefrekuensi dan gak baperan. Yang paling penting itu kita ngerti dan nerima kekurangan masing-masing. Mereka tuh orangnya kayak gimana sih? Sebenarnya ya kita tuh karakternya beda banget. Kalau damai, damai itu mandiri juga hampir mirip sebenarnya. Damai itu mandiri, dia itu tegar gitu. Tapi kadang kalau lagi pengen mewek, mewek aja, tapi nggak mau di depan orang, gitu. Meweknya di belakang gitu. Terus rame gitu, setiap ada damai itu pasti rame. Setiap dia ngomong gitu susah berhenti. Kalau dia berhenti dia ngantuk. Damai. Damai itu tidak sedamai namanya. Itu sumpah.
tiap waktu ngejokes, tiap waktu cengengesan, ngomong entah ngomong yang penting yang nggak penting juga diomongin sama dia tuh. Ya, tapi emang suasana ini jadi fun gitu, jadi seru gitu. Kadang-kadang di situasi serius juga dia mengeluarkan jokes-jokesnya yang luar biasa itu. Terus anaknya juga ini ya, kalau udah care tuh ya tulus lah gitu, nggak yang perhitungan gitu. Terus ya dewasa, terus dia tuh kalau dari looknya tuh kan kayak boyish banget gitu kan, kayak ya gitulah, tapi sifatnya tuh keibuan banget, jadi ngurus banget orang gitu kan, semua orang diurusin ya kayak emak-emak aja gitu, tapi dengan casing seperti itu. Mantul bukan? Terus dia juga bukan tipe-tipe yang mendem kayak gue. Kalau ada apa-apa langsung diomongin, pengen kelar saat itu juga. Dan ternyata di balik sifatnya dia yang bercanda itu tuh dia observer juga gitu. Jadi hampir semua observasi tentang orang itu benar. Kalau buat Damai itu penenang. Kalau ngasih tahu itu kayak bercandaan, jadi dia itu lagi antara serius sama bercanda itu kayak susah dibedain karena dia emang suka senyum gitu kan. Mukanya cool sih, cuma dia itu receh. Lagi nasihatin sambil ketawa-ketawa, lagi ngomong serius ya sambil ketawa-ketawa. Terus kadang bercandaannya tuh aku kadang nggak nyambung, tapi ya udah ketawa aja. Karena udah ngeliat dia ketawa, jadi ya udah ketawa. Tapi dia itu kocak sih, selalu jadi penengah antara aku sama si Jo. Kalau misalnya aku sama si Jo lagi ada kesalahpahaman yang sebenarnya tuh nggak penting, tapi ya gitulah, aku selalu ngadunya ke Damai, kayak yang sebenarnya sepele, cuman karena aku orangnya sensitif jadi langsung kayak yang seolah-olah ngedrama gitu ke Damai, dan nanti Damai yang bakal negur si Jo gitu. Tapi anaknya seru sih, asik, diajak ngobrol juga asik, diajak main juga asik, nyambung aja, walaupun ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya nggak bisa dicocokin ke karakter aku, cuman dia cocok aja. Maksudnya tuh kayak yang ketidakcocokan itu loh yang malah jadiin kita tuh jadi tambah deket. Bercandaan yang kadang nggak jelas jadi tambah bikin kita erat hubungannya, kayak gitu sih. Kalau Kiki di mata gua orangnya dia dewasa, perhatian, gak baperan. Cuman memang dia cara nunjukin kepeduliannya juga agak diem-diem gitu ya. Terus awal-awal kenal dia tuh gue agak segan sama dia, soalnya kan dia 1 tahun lebih tua dari gue dan dia coach gue di kelas gitu. Jadi emang nggak terlalu dekat awalnya, cuman lama kelamaan dia nyebelin. Makanya seiring berjalannya waktu gue agak sopan lah sama dia, dan udah kayak temen seumuran aja gitu, nggak kayak guru sama muridnya, kayak ya sepantaran aja gitu. Kalau Kian itu ngemong, dia itu punya sifat keibuan. Jadi kalau dia lagi marah ya diem, lagi apa ya diem, dia lebih banyak diem sih, tapi nenangin. Jadi cara dia nenangin ya dewasa gitu, karena emang kalau buat aku pribadi Kian itu ibarat pohon mengayomi kita. Terus pelukan Kian itu yang paling the best lah pokoknya di antara Jojo sama si Damai. Tempat nangis paling enak itu di ininya Kian. Paling bisa nenangin dengan kata-kata lembutnya,
dia itu kayak kurang ekspresif gitu loh kalau si Kian itu, jadi kayak yang flat aja, ya udah ketawa ya ketawa, diem ya diem, tapi dia lebih banyak serius sih. Maksudnya kalau konteksnya kita lagi bercanda tuh kayak yang dia iya masih serius gitu bukannya. tapi tapi emang Kian itu yang paling dewasa lah di antara kita berempat. Kian atau Kiki, dia tuh awalnya sebenarnya ini ya, maksudnya tutor gue gitu dulu tuh. Kiki tuh sama gue sebenarnya cuman beda setahun, tapi entah karena awalnya kita berawal dari tutor dan murid gitu, jadi ada kayak gap, bukan gap sih, jadi gue bukan segan juga, kayak dia sangat dewasa gitu orangnya, padahal cuma 1 tahun gitu loh bedanya. Makanya kita kadang manggil dia emak gitu kan. Spesialnya Kian tuh entah kenapa, entah gimana, kayak ada magnet bikin orang nyaman gitu. Kayak cuman ngeliat matanya juga kayak langsung curhat gitu, kayak mau gitu. Padahal di awalnya tuh kayak kita nggak niat mau curhat, mau cerita, tapi kayak terus kadang tuh dia tuh tahu kalau kita punya masalah gitu. Gue nggak ngerti apa muka-muka kita terpancar masalah di muka-muka kita gitu kan, nggak ngerti juga. Jadi kadang kan gue udah balik ke Bandung gitu 2016. Nah tiap tahun tuh ya 2017, 2018, 2019 tuh gue tuh nemuin dia gitu, kayak cuman buat rilis atau apa sesuatu lah gitu. Jadi kayak kalau udah ketemu dia tuh bawaannya ya tenang aja gitu. Ajaib. Ya intinya Kian itu kayak tempat bersandar terbaik lah gitu. Jo keras kepala tapi riang. Kalau dia udah mode on, dia rame orangnya, kreatif. Kadang kalau lagi patah hati dia suka baca Al-Quran. Dia baik and cerdas, wanita independen. Jojo, dia itu kasar, barbar, cuek, temperamen. Apalagi kalau udah ngadepin drama queen kayak aku, luar biasa. Jadi dia itu kalau nggak suka ya udah nggak suka, kalau suka ya suka gitu, nggak suka bertele-tele. Tapi kalau udah kenal, dia itu anaknya asik, baik, hatinya itu Hello Kitty mungkin. Enggak juga, ganas. Curhat sama dia itu seru sebenarnya, cuman kalau emang dari awal udah dikasih tahu bakal salah tapi masih dilakuin, terus akhirnya balik curhat ke dia, pasti bakal dikata-katain lah, sumpah serapah lah. Tapi tetep sayang. Pokoknya dia itu the best. Yang receh sih, dan kita banyak ngelakuin hal gila di tempat umum, lebih tepatnya. Aku intensitas sama si Jo nya lumayan lama karena pernah dari akses kita udah sering sekamar. Terus waktu itu kita juga pernah ngekos zaman-zaman kuliah juga barengan, sekamar juga, jadi udah benar-benar paham sama karakter dan pribadi masing-masing. Kayak si Jo itu temperamen orangnya ya, dia gampang marah, emosian, agak cuek juga, tapi sebenarnya dia tuh care banget sama teman-temannya. Jadi kalau misalnya temannya ada masalah nih, dia yang overthinking, dia kepikiran apa sih kira-kira yang bisa dia lakuin buat temennya.
dia tuh mikir kira-kira solusi yang terbaik buat masalah temannya itu apa gitu. Dan yang gue suka juga dia tuh pinter sih. Jadi kalau misalnya dia punya goal, dia semaksimal mungkin bagaimanapun caranya itu dia harus bisa achieve goal yang dia tentuin gitu. Itu sih yang bikin gue kagum. Terus terakhir Kutil ya. Kutil itu adalah yang paling muda di antara kita berempat. Gila, paling muda tapi pemikirannya udah dewasa banget. Kutil itu paling suka marah-marah. Setiap ada apa-apa nggak di tempatnya dia suka marah, ngomelin orang-orang sekitarnya. Nggak tahu tuh si Jo sama Dennis sama Kutil ya. Kenapa bisa betah tuh satu kamar bertahun-tahun ya. Mereka semua orang-orang cerdas, wanita hebat dan mandiri. Kalau si Kutil, menurut gue dia orangnya baik, perhatian, rajin, gak perhitungan. Tapi masalahnya dia tuh pelin-pelan, sama sensitif banget. Kebayang dong, si Jo temperamen, si Riris pelin-pelan, si Kutil pelin-pelan. Jadi mereka tuh kadang-kadang sering berantem gitu. Ntar kalau udah berantem, si Kutil karena dia sensitif nangis lah gitu. Cuman memang karena mereka pada akhirnya nerima kekurangannya masing-masing, ya udah baikan lagi gitu. Terus si Kutil tuh kebanyakan atau keseringan tuh kebawa orang, kepengaruhin orang gitu loh. Jadi kayak nggak punya gue maunya apa, gue tuh harus kayak gimana gitu. Jadi kalau dia ada di lingkungan A ya dia jadi A, di lingkungan B jadi B dulu, tapi gue nggak tahu sekarang. Kemarin kan Damai sempet mention ya kalau misalnya gue bisa ngalah kalau ngadepin si Kutil gitu. Tapi kalau diinget-inget lagi 3 tahun gue jadi roommate-nya dia tuh ya dia ngalah juga sama gue gitu. Tapi dia bertingkah, gue juga bertingkah sih, tapi kayak kita tuh bertingkah dalam 2 hal yang berbeda juga gitu. Jadi nggak klop juga bertingkahnya gitu, tapi sama. Terus pernah waktu kita berdua tuh ngekos di Malang di Jalan Sentani gitu kan. Nah akhir bulan itu kita biasanya kayak ngeluarin duit masing-masing disatuin, terus kita lihat hitung bareng-bareng. Itu harus kayak kita harus bertahan pakai sisa uang itu gitu sampai tanggal kita dapat kiriman lagi gitu. Jadi tiap pagi belanja ke pasar tuh pakai uang itu. Kadang pinjam motor ke yang punya kosan. Ya habis dari pasar sih dia yang masak ya. Bukan karena gue nggak mau bantu, karena kalau gue bantu itu diomelin terus. Kayak itu motongnya nggak kayak gitu, itu ngupasnya nggak kayak gitu. Ya, ntar juga gue kan mau bentuknya kayak gimana pun, mau kayak sejelek apapun dia kan gue yang makan, bukan Chef Juna yang makan gitu loh. Jadi gue males lagi gitu. Nah saking taunya dia tentang gue tuh, dia kayak sembunyi-sembunyi gitu loh, karena kalau gue tahu dia tahu gue bakal marah gitu. Itu kan bete banget ya, soalnya gue dapet infonya kan dari yang lain gitu. Tahu nggak gini itu kan kayak anjir parah pisan anjir. Tempat buang sampah lah, apalah pokoknya curhatan penting mau nggak penting, nangis nggak nangis, ketawa susah seneng ya ke mereka gitu. Bikin grup yang isinya cuma 4, dikasih nama nyam kan. Di IG dikasih namanya apa sih, eksotik apa coba, nggak ngerti. Tapi ya gitulah yang bisa bikin kita bertahan sampai sekarang, walaupun nggak pernah ketemu, malah hampir nggak pernah ketemu aku sama mereka udah beberapa tahun, tapi tetaplah I love you guys. Hal apa yang gue suka dari mereka? Banyak hal sih yang gue suka dari mereka. Salah satunya mereka tuh selalu ngasih positive vibes ke gue. Jadi mereka memotivasi gue menjadi diri gue yang lebih baik lagi. Terus yang paling penting, mereka tuh nggak langsung ngejudge gue salah, gue jelek atau apa gitu. Jadi ketika gue melakukan suatu hal, mereka tanya dulu,
maksud gue tuh apa sih. Ketika gue salah ya mereka nasihatin gue, kalau gue menurut mereka gue fine fine aja tentang keputusan gue ya mereka dukung ya. Itu sih yang gue suka. Hal apa yang nggak bisa gue lupain di Pare bareng mereka? Banyak hal sih, dan receh juga gitu. Kayak si Jo mewek ngetawain gue di depan banyak orang, kan orang mikirnya aneh gitu. Nyangkanya gue ngelakuin apa gitu, ngejailin si Jo atau ngebully gitu kan, orang mikirnya aneh gitu. Terus pernah juga teman gue berantem di dormitory, dan setelah selesai berantem nama mereka tuh terpampang di pengumuman gitu, kena punishment karena mereka tuh berantem gak ngomong bahasa Inggris. Kan konyol banget ya, orang lagi berantem masa kepikiran harus ngomong bahasa Inggris. Kalau gue jadi mereka ya nggak jadilah berantemnya, harus mikir dulu vocab apa ya kira-kira yang pas. Terus ada lagi kita ngamen bareng si Kutil, si Jo sama gua buat ngewujudin cita-cita si Jo pengen jadi pengamen waktu itu. Jadi kita keliling Pare selama 2 jam, dapat 9.000, dan 9.000 itu kita gunain buat makan bareng. Banyak hal deh yang sepele yang bikin kita happy, kayak hujan-hujanan, nyeburin orang ke sungai, masukin orang ke tong sampah. Tapi ya kita nggak baper gitu, kita happy aja. Itu sih banyak hal yang gua kangenin di Pare.